Mbak, lihat tangan-tanganku semua pada hitam ya tangan-tangannya. Kenapa itu, Mbak? Ya itu, kakek yang aku rawat itu, kalau merokok itu ya, itu habis merokok itu ditusuk ke tangan aku, biar rokoknya. Dan jarak 4 hari itu majikan aku mulai bekerja kan. Mulai bekerja itu baru aku apa tahu bahwa anak-anaknya itu nakal. Anak-anaknya itu tuh super super nakal. Bukan cuma nakal ya sama aku, perlakuannya tidak baik, kasar ya. Dia itu selalu kalau sore itu pulang sekolah habis mengerjakan PR, dia selalu mengajak main ke taman, dan ibunya itu telepon sama aku, kamu harus menjaga anak aku ya, jangan sampai terjatuh gitu. Iya mem, aku akan jaga gitu kan. Dan ketika naik naik apa turun ke bawah itu, ke taman itu kan lantai 25 ya teman-teman, dia tuh tidak mau menggunakan lift, dia itu lari lari ke tangga itu, dan aku kan harus 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 ngikuti dia pada lari, dua anak itu ya kejar-kejaran gitu. Aku takut nanti kalau jatuh gimana, itu 25 lantai loh. Nah ketika naik pulang, dia pun menggunakan tangga itu, berlari-lari, bergalap-galapan gitu. Jadi 25 itu betapa tingginya. Aku capek, aku nggak ada tenaga, aku lapar lah. Ketika main sepeda itu disuruh di taman ya teman-teman, dia mainnya di jalan raya, yang satu ke jalan raya, yang satu kemana. Kan aku lebih fokus dengan yang kecil itu, karena yang kecil itu 8 tahun, dia badannya kecil ya, masih kecil, badannya kecil. Kalau yang 10 tahun tuh badannya besar. Nah ketika itu aku menjaganya jalan kaki ya, aku berlari-lari, aku ngejar yang kecil, yang besar jatuh di sana, di jalan raya jatuh, dan sepedanya dituntun, lututnya berdarah. Aku sudah takut banget karena majikanku bilang jaga anakku jangan sampai terjatuh gitu kan. Aku takut, dan pulang itu anak-anak juga ketakutan. Dia tuh juga ketakutan, pasti nanti dihajar sama mamanya kan. Beneran, mamanya pulang itu anaknya dihajar, akunya dimaki-maki. Aku tidak diberi kesempatan untuk menjawab. Katanya, aku ketika menjaga dia, aku tidak mau mengejar dia gitu. Gimana mau? Ya aku mengejar yang kecil. Karena dia naik sepeda, 10 tahun naik sepeda kencang banget, aku suruh mengejar dia. Dan sedangkan yang kecil gimana? Aku lebih fokus dengan yang kecil kan. Tidak ada kesempatan untuk aku menjelaskan, dan aku berpikir besok-besoknya lagi ya teman-teman, yang aku nggak kuat itu anak-anak itu, yang besar itu, yang 10 tahun ya, perlakuannya terhadap aku tuh tidak baik. Dia itu kadang suka jambak gitu, kadang suka itu apa, nonjok itu punggung aku, kadang sedapatnya dia lah gitu kan. Aku merasakan sakit, dan aku mengadu sama orang tuanya gini, dan rasanya tuh nggak tahan gitu. Aku berpikir aku lebih baik pulang ke agent aja, aku mau pulang ke Indonesia. Aku nebus nggak apa-apa. Aku tuh udah berusaha bertahan di situ ya, sampai 3 bulan teman-teman. Aku bertahan sampai 3 bulan di situ. Kan aku sudah berusaha. Sedangkan potongan aku tuh selama 6 bulan ya, selama 6 bulan. Aku rasa, Mem, aku minta maaf, Mem. Aku rasa aku di sini nggak betah. Aku mau pulang ke Indonesia, Mem. Dia tuh tanya terus, apa penyebabnya? Apa masalahnya? Gini, 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 gini. Jelaskan gitu. Aku jujur, Mem. Aku jujur, aku tidak sanggup menjaga kedua anak kamu. Dia tidak bisa aku jaga, aku takut gitu kan. Takut ada bahaya kepada mereka berdua gitu, karena dia kalau main sepeda itu di jalan raya dan tidak mau mendengarkan kata-kataku gitu. Dan dia itu, anak-anak itu mengelak semua. Dia mengelak, katanya aku bohong, aku bohong. Oke lah, pokoknya aku mau pulang ke Indonesia, aku nggak mau kerja. Dan majikan itu langsung telepon ke agensi ya, agensi. Ya aku berpikir tuh agensi itu baik, ramah, sopan pastinya terhadap kita-kita. Karena apa? Karena kita itu saling membutuhkan ya. Dia membutuhkan aku juga membutuhkan agensi itu. Dan aku merasa tidak takut waktu di agensi itu, dinasehatin sih memang nih. Ya,
agak kasar ya, cara dia menasehatin aku agak kasar. Mungkin itu salah satu oknum di agensi itu ya, bukan agensinya. Kalau setahu aku agensi tidak begitu cara berbicaranya ya. Dia akan bicara baik-baik terhadap kita ini kan. Kamu kerja baru 3 bulan nggak betah, kamu mau pulang ke Indonesia. Kamu ada uang 40 juta. Ada keluarga kamu bisa menebus kamu 40 juta gitu kan. Aku berpikir banyak banget 40 juta. Aku tidak protes karena dia bilang 40 juta. Ya nanti aku pikirkan mungkin aku akan jual rumah aku gitu kan. Mungkin rumah itu akan kujual dan untuk menebus aku gitu kan. Ya, pulangkanlah aku ke agent. Saat memulangkan aku ke agent tuh tas teman-teman, tas aku nih, tas kayak gini tuh, ambil tas kamu. Dia tuh di awut-awut ya, baju aku satu-satu diawut-awut, kasar banget ya perlakuannya, kayak tidak, ya benar-benar tidak baik, tidak pantas, tidak layak ya. Itu tidak, mungkin tidak semuanya seperti itu teman-teman, itu sebagian, mungkin udah nasib aku itu mendapatkan majikan seperti itu. Nah, setelah semua aku lipat-lipat sambil duduk, dia duduk di ranjang ya, aku duduk di bawah melipat-lipat baju aku masukkan ke tas, dan ternyata baju aku tidak ada apa-apa ya. Aku akan mencuri apa di situ? Kalau ada pun yang bisa aku curi, aku mau mencuri nasi. Aku kepengen banget makan nasi. Bener, aku bayangin ya Allah, mau ketemu nasi aja jam 1 malam, aku harus ketemu nasi. Itu pun makannya masaknya di pas teman-teman. Kalau ada sisa kan mungkin aku bisa makan pagi ya, walaupun itu nggak ada lauk, tapi itu di pas itu malam itu harus habis kan. Nah, jadi aku pulang ke agent. Waktu pulang ke agent itu ya, baru datang ke agent itu ya, aku kaget ya, perlakuan salah satu oknum di agensi itu kasar banget terhadap aku, sangat tidak baik ya, kata-katanya kotor dan benar-benar memperlakukan aku sangat 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 tidak baik ya. Katanya, kesini kamu dungu ya, kamu dari kampung datang ke sini mau kerja ke luar negeri, itu kamu mau jadi babu bukan mau jadi artis ya. Itu tampang kamu cantik ya, kamu itu ya, pokoknya kata-kata kotor yang keluar dari mulut dia. Aku sebutkan kata-kata apa itu, karena dia menyebut kamu jual diri aja di sini kamu nggak bakalan laku, kamu berlagu banget. Kalau aku jadi kamu, lebih baik mati aja, karena hidup tidak ada gunanya, sudah nggak betah, nggak tebusan dari keluarga kayak gitu kan. Rasanya hati ini rasanya sakit banget. Maaf ya teman-teman, memang aku sebutkan salah satu oknum di agensi itu ya, mungkin tidak semua, dan mungkin si agensi pun tidak tahu kalau oknumnya itu memperlakukan kami itu seperti itu. Yang menangani aku itu begitu ya teman-teman ya. Ini yang aku alami, yang aku sampai sekarang selalu ingat, dan sakit hati itu selalu ada kan. Dan aku hukum ya, kamu harus berdiri dari pagi sampai nanti penjemputan bus ke boarding house itu jam 9 baru kamu boleh duduk dan kamu boleh pergi. Dan jam 8 pagi itu aku disuruh berdiri terus ya, semua teman-teman pada duduk di kursi kan, dijejer kayak gitu, ada yang menunggu diambil majikan, ada yang mau majikan datang dia akan memilih gitu kan. Itu aku disuruh berdiri sendiri, berdiri, dan siang dikasih makan, pagi tidak dikasih makan, dan malam pun ketika pulang ke boarding house itu tidak tidak kebagian makan, saking banyaknya orang, pulangnya jam 9 malam dan dapur sudah ditutup, tidak ada makanan. Jadi aku itu makan 1 hari 1 kali, itu siang ya, memang nasi bungkus itu kan di agensi. Nah, dari situ teman-teman, aku berpikir aku mau telepon suami, pakai telepon siapa ya gitu. Aku cari di situ orang yang sudah senior ya, kayak udah kayak mau pulang ke kampung dia. Aku lihat kan dia ada HP kan, mungkin dia mau udah lama di situ gitu kan. Aku nangis minta tolong pinjam teleponnya, mbak, aku mau telepon suami aku mbak gitu. Aku telepon suami aku teman-teman, aku telepon, mas, aku sangat tidak kuat mas, aku sudah berusaha kerja 3 bulan, aku minta ditebus, aku mau pulang ke Indonesia, dan tebusan itu 40 juta. Kita kan mau jual rumah, itu rumah aku, dijual aja buat nebus aku, mungkin kan belum laku atau sudah laku, aku tidak tahu. Dan perkataan suami aku itu apa, dia bilang, uang sebanyak itu buat nebus kamu nggak bisa, rumah juga belum laku kayak gitu kan. Sekarang gini aja,
kamu itu anggap aja di kampung itu kamu nggak punya suami, nggak punya anak, jadi kamu tidak perlu memikirkan yang di kampung, kamu memikirkan diri kamu di situ aja, bagaimana supaya kamu bisa bertahan hidup. Ini bukan masalah aku memikirkan yang di kampung, bukan, ini masalahnya aku tidak betah, aku tidak tahan. Dan aku mengharapkan ada seseorang itu yang memberi aku semangat, menenangkan aku. Istilahnya kalau dia bilang, ya udah tenangkan dulu, nanti aku pikirkan ya, sambil biar rumah ini terjual dan kamu kerja dulu gitu, menunggu. Seandainya rumah itu terjual dan uangnya ada 40 juta pun, aku tidak mungkin tega untuk iya tebus aku sekarang, tidak mungkin. Pasti aku bekerja lagi kan, karena di situ banyak teman-teman juga yang senasib, bahkan lebih parah dengan nasib aku kan. Nah waktu itu hatiku hancur banget. Ya Allah, keputus kata-kata itu tuh benar membuat aku semakin tertekan kan. Akhirnya di situ udah pikirannya kosong, hati tertekan, udah nggak ada pikiran apa-apa. Dan perkataan si salah satu oknum agensi itu tuh membuat aku sakit hati dan merasa aku memang tidak pantas hidup ya kalau begini, tidak ada gunanya, aku tidak tahan dan tidak betah. Dan yang aku takutkan itu nanti kalau aku bekerja lagi dan mendapatkan majikan yang seperti itu, jadi aku cukup itu aja, aku mau pulang. Dalam hati aku itu mau pulang dan terus mau pulang teman-teman. Dan ketika malam-malam itu ya, jam 2 ya, aku nggak tahu kenapa aku pergi ke jemuran. Dan salah satu temanku itu ada yang ngikutin aku terus, dia tuh ngikutin aku, ngeliatin aku terus. Tiba-tiba, ayo mbak, aku kasih sesuatu yuk ke kamar aku gitu. Apa mbak gitu, ayo ikut aku. Nah aku dikasih mekena, aku disuruh sholat, kamu sholat deh, pasti nanti kamu tenang. Pas aku sholat, aku tenang, duduk, diceritain sama dia kan kayak gini, mbak kamu jangan jangan kayak gitu, kamu mau ngapain di sini. Dia tahu aku mau ngapain ke situ kan, malam-malam sendirian. Ini loh mbak, kamu kan punya anak juga pasti di kampung, punya keluarga. Kalau kita kerja nggak betah, kamu baru 1 kali, aku udah 2 kali mbak dipulangkan. Kamu baru baru di kayak gituin ya, cuma maki-maki segala macem kayak gitu, karena majikan kamu memperlakukan kamu tidak baik. Aku mbak lihat tanganku semua pada hitam ya tangannya. Kenapa itu mbak? Ya itu kakek yang aku rawat itu kalau merokok itu ya, itu habis merokok itu ditusuk ke tangan aku biar rokoknya itu mati kan, stres kan. Coba ya memang stres. Itu yang dirawat itu semua pada hitam belang-belang. Dua kali mbak aku dipulang ke agen ini yang terakhir 3 kali. Tapi aku tetap semangat, aku tetap ingin mau kerja karena aku ngelihat di kampung anak-anakku butuh aku mbak, kayak gitu. Aku tuh ayah sekaligus ibu untuk anak-anak aku. Wah, dari itu aku bangga sama dia dan semangat sama dia. Dah seterusnya itu aku semangat teman-teman, semangat banget kan. Ya ya mbak, aku mau kerja,